Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu tentang pembagian suku banyak ya. Nah, apa sih tujuan pembelajarannya? Yang akan kita capai pada episode kali ini adalah ini ya, menentukan hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak Px dengan X dikurang H dengan cara bersusun dan Horner. Kemudian menentukan hasil bagi dan sisa suatu polinom oleh AX tambah B. Kemudian yang ketiga menentukan hasil bagi dan sisa pembagian oleh AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran tentang pembagian suku banyak, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, next, selanjutnya tentang pembagian suku banyak. Nah, ini pakai konsep pembagian ya. Sebenarnya pembagian itu kayak gimana sih gitu. Ini cara kalau di SD ini kan gini ya. Ya, dari SD, SMP, cara pembagian kan biasanya kayak gini ya. Cara ke bawah gitu ya. Mungkin ada beberapa cara lain mungkin. Nah, kalau ini yang familiar seperti ini. Kalau kita punya 8 dibagi 3. Ya, 8 dibagi 3. Berarti yang 8 itu yang di dalamnya ya. 3 itu yang di luarnya. Nah, 8 ini adalah yang sebagai yang dibaginya gitu. Dan 3 ini adalah pembaginya. Oke. 8 dibagi 3. Berarti 3 kali berapa yang mendekati hasilnya 8 atau dia sama dengan 8. Oh, ternyata yang mendekati adalah 3 kali 2. Nah, berarti 2 itu hasilnya. Kemudian kita kalikan dengan pembagi. 2 kali 3 itu 6. Kemudian dikurang ya. 8 dikurang 6 itu 2. Oke, 2 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa ya. Nah, jadi udah, bukan nggak bisa, maksudnya hasil yang dibaginya itu sudah lebih kecil daripada pembaginya. Maka itu sudah sampai di situ. Nah, 2 ini adalah sebagai sisa hasil baginya ya. Nah, jadi di sini 8 itu yang dibagi, 3 itu pembagi gitu kan. 2 itu hasil baginya dan 2 itu sisanya. Maka kita bisa menuliskan bentuk dari pembagian ini. 8 itu sama dengan 3 dikali 2 ya, pembagi dikali hasil terus ditambah sisa 2 ya. 3 kali 2 6 ditambah 2 8. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, jadi 8 itu yang dibagi, 3 itu pembagi, 2 itu hasil dan 2 itu sisa ya. Oke, jadi bisa disimpulkan secara umum, secara matematisnya seperti ini. Suatu suku banyak Px yang berderajat n itu dibagi Qx berderajat m, dan n itu lebih dari m ya, yang dibagi itu derajatnya lebih dari m, menghasilkan hasil bagi Hx berderajat n dikurang m ya. Nah, dan sisa maksimal berderajat m dikurang 1. Oke, jadi bisa diperumum bentuk secara matematis dari pembagian suku banyak itu Px sama dengan Qx dikali Hx ditambah Sx ya. Nah, kalau ini kan bentuk sederhananya seperti ini. Tapi nanti kita lebih jauh lagi tentang pembagian suku banyak ya. Nah, nanti ini digunakan seperti itu. Oke, selanjutnya ya, karena tadi ada 3 tujuan pembelajaran tentang pembagian suku banyak, itu ada 3 tipe ya. Yang pertama ini kita akan membahas tentang pembagian suku banyak Px dengan X dikurang H. Bentuknya apa gitu ya. Nah, tadi sebenarnya sama yang bentuk umumnya itu tuh, Px sama dengan Qx kali Hx tambah Sx. Nah, Qx-nya itu kan yang sebagai pembaginya itu adalah ini ya, X dikurang H. Nah, berarti di sini kita ganti yang Qx di awal nih, yang tadi ya, yang ini, itu kita ganti sebagai yang disesuaikan ini, X dikurang H. Oke, jadi kita buat bentuk umumnya seperti ini. Kemudian contohnya kayak gimana sih gitu ya, kalau ini masih bingung kali ya. Ini baru bentuk secara umum ya.
tentukan hasil bagi dan sisa Px sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X dikurang 3 dibagi Qx sama dengan X dikurang 1. Oke, nah ini cara membaginya itu, cara mencari hasil bagi dan sisanya ada beberapa cara, ada dua ya. Yang pertama itu dengan cara bersusun ke bawah ya, bersusun ke bawah. Bersusun ke bawah tuh kayak gimana? Ya kayak pembagian biasa ya, kayak tadi, kayak 8 dibagi 3 itu. Nah ini apa nih yang dibagi? Yang dibagi kan X pangkat 3 ditambah 2X dikurang 3, terus pembaginya itu adalah X dikurang 1. Nah maka kita coba bagi ya. Nah dimulainya dari mana nih kita ngebaginya gitu ya. Kan kalau tadi 8 bagi 3 itu kan langsung aja 3 kali berapa yang mendekati atau dia sama dengan 8. Nah kalau ini kan namanya suku banyak ya. Nah kita mulai dari suku yang pertama nih. Ini suku pertama ya, suku kedua, suku ketiga ya. Ini ada 3 suku gitu. Suku pertamanya ini derajat yang paling tingginya gitu ya, X pangkat 3. Nah dibagi dengan X. Nah suku pertama yang jadi pembaginya X pangkat 3 dibagi X. Oke, nah ini ingat lagi eksponennya ya. Eksponennya dia variabelnya udah sama nih, X sama X ya, tinggal pangkat derajatnya yang beda. Kalau ini pangkat 3, yang ini pangkat 1. Berarti kalau dibagi itu pangkatnya kita kurangin ya. Kalau ini kan 1 sebenarnya ya, 3 dikurang 1 berarti 2, berarti X pangkat 2 ya. Nah setelah itu gimana? Sama kayak tadi cara yang biasa juga, yaitu abis itu kan hasil ini kita kalikan sama pembagi. X kuadrat kita kalikan dengan X, hasilnya X pangkat 3. Nah karena kan ini ada 2 suku, nah X kuadratnya juga kita kalikan negatif 1, berarti dikurang X kuadrat. Oke, kita kurangin X pangkat 3 dikurang X pangkat 3 kan habis ya. Oke, nah yang di atas ini nggak ada suku yang berderajat 2. Oh berarti yang ini kita turunkan, tapi hati-hati di sini kan kurang ya. Jadi kalau di sini kan nggak ada, artinya 0. Kalau nggak ada 0 dikurang min X kuadrat, min ketemu min jadi plus, jadi X kuadrat ya. Selanjutnya ini 2X, bawahnya nggak ada suku dengan variabel X yang berderajat 1. Ya udah kita turunin aja langsung. Di sini berarti kan kalau nggak ada anggap 0 ya, jadi 2X dikurang 0 ya tentu kita tulis 2X. Ini juga dikurang 3 kita tulis lagi karena di bawahnya nggak ada. Oke, nah sama nih, hal yang sama lagi kita operasikan. Ini pembagi X kuadrat kita bagi dengan X ya. Nah pangkatnya kita kurangin, 2 dikurang 1 itu 1 ya. Kalau 1 nggak ditulis berarti ditambah X kuadrat dibagi X itu X ya. Nah kita kalikan lagi ke sini, ke pembagi X dikali X itu adalah X kuadrat, X dikali min 1 itu adalah min X gitu ya. Oke, terus kita kurangin lagi ya. Ini hasilnya apa? 2X dikurang X itu, oke, ini min ketemu min jadi plus ya, jadi 3X ya. 3X kemudian min 3 ke bawahin karena di bawahnya udah nggak ada. Oke, sekarang bukan min 3, 3X dibagi X lagi berapa? X nya kan coret ya, jadi 3X dibagi 3 dibagi 3, 3X dibagi X itu adalah 3 ya. 3 dikali X 3X gitu ya. Terus 3 dikali negatif 1 negatif 3. Nah baru kita kurangin lagi. Oke, nah hasilnya udah 0 ya. Nah ini pas nih, sisanya berarti 0 ya. Oke, yang di sini apa yang di atas ini? HX-nya. Oke, HX-nya itu adalah X kuadrat tambah X ditambah 3. Nah, ini 0 ini adalah SX-nya ya, sisanya. Oke. Nah, yang kedua ada metode 20. Mau ini ya, mau bull. Sorry. Oke. Yang kedua itu apa tadi? Metode Horner ya. Nah, apa itu? Nah, metode Horner
Ya, nih. Jadi metode Horner ini dengan bagan ya. Bagannya kita buat dulu bagannya. Kemudian yang dibaginya ini kan derajat pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Nah, berarti kita tuliskan dulu ya, X pangkat 3, terus menurun sampai dia X pangkat 0 atau konstanta. X pangkat 2, X pangkat 0 atau dia konstanta. Ya, menurun berurutan ya. Oke. Menurun berurutan. Karena kalau nggak berurutan juga itu salah ya. Jadi ada pangkat yang nggak ada di soal biasanya. iya, betul. Harus berurutan. Oke. Nah, kemudian lihat koefisiennya. X pangkat 3 itu koefisiennya apa? Kalau di sini nggak ada, itu artinya koefisiennya adalah 1 ya. Nah, tulis 1. Kemudian X pangkat 2, oh ternyata di sini nggak ada ya. Nah, ini 0 kalau nggak ada. Nah, makanya tadi ini kenapa harus ditulis ini? Karena biar nggak terlewat. Karena kalau nggak ditulis seperti ini, nanti kalian nulisnya di sininya langsung 1, 2, negatif 3 ya. Jadi ini sebagai pengingat aja. Tapi kalau kalian nanti udah expert ya, udah lancar, nggak apa-apa, bisa langsung ya. Jadi kalau yang nggak ada itu udah langsung dianggap 0. Nah, kemudian koefisien dari X itu 2 ya. Nah, dan konstantanya nih ya, itu negatif 3. Oke. Selanjutnya, nah yang ini kita kosongin nih, di bawah 1 kosongin ya. Kemudian ini adalah sebagai pembuat 0 dari pembaginya. Nah, di sini kan pembaginya adalah X dikurang 1 ya. Nah, maka pembuat nolnya itu adalah berapa? X dikurang 1 sama dengan 0. Pembuat 0 itu artinya dia disama dengankan 0. Berarti X dikurang 1 sama dengan 0 itu artinya X-nya sama dengan 1 ya. X-nya sama dengan 1. Jadi kita tulisnya di sini 1 ya. Nah, nulisnya 1 aja sebenarnya di sini ya. Nah, ini sebagai reminder aja. Oke. Nah, jadi gimana cara mengoperasikannya? 1 ini kita turunkan di sini ke bawah. Kemudian 1 ini kita kalikan dengan tadi yang faktor pembuat 0 dari pembaginya. 1 kali 1. 1. Satunya taruh di sini ya. Kemudian ini operasinya apa? Ini operasinya adalah tambah ya. 0 ditambah 1. 1 ya. Kemudian kalikan lagi dengan ini. Faktor pembuat 0 dari pembaginya. 1 kali 1. 1. 2 tambah 1. 3. Terus 3 kali 1 lagi ya. 3 kali 1 lagi 3, kemudian negatif 3 ditambah 3 itu adalah 0 ya. Oke, nah yang terakhir ini adalah sisanya, Sx-nya. Nah, yang ini 113 itu adalah koefisien dari hasil bagi ya. Nah, ini berurutan juga ya. Nah, kalau ini kan jadi X pangkat koefisien dari X pangkat 0 atau konstanta ya. Terus yang ini koefisien dari X, yang ini koefisien 1 itu koefisien dari X kuadrat ya. Jadi hasil baginya Hx-nya itu adalah X kuadrat ditambah X ditambah 3 ya. Oke, sama kan dengan cara bersusun ke bawah, X kuadrat tambah X ditambah 3 seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini pembagian suku banyak Px dengan Ax dikurang B ya. Nah, ini bentuk umumnya Px sama dengan Ax dikurang B kali Hx dibagi A. Nah, ini ya bedanya ini kalau dia koefisien dari faktor pembaginya itu bentuknya Ax dikurang A, maka harus dibagi A, koefisien dari X-nya ya. Nah, di sini kadang yang suka lupa nih. Jadi hati-hati juga kalau nanti ngerjain di soal nih belum dibagi A, pasti ada aja tuh di opsinya yang ketika jawabannya itu yang belum dibagi A ya. Nah, ditambah P B per A ya.
artinya ini sebagai sisanya gitu ya. Nah, ini sebenarnya lebih lanjutnya ada penjelasannya di teorema sisa. Oke, contohnya kayak gimana? Tentukan hasil bagi dan sisa. Px sama dengan 2x kuadrat tambah 5x dikurang 1 dibagi qx sama dengan 2x dikurang 3. Ya. Oke, nah ini kita pakai cara Horner aja ya. Nah, gimana caranya? Itu kita buat bagan ya, pakai cara metode Horner. Kita buat bagannya kayak tadi. Oke, meleot sedikit ya, maaf. Oke, ini pangkat tertingginya dari yang dibaginya x pangkat 2 ya. Nah, habis x pangkat 2, x pangkat 1, terus x pangkat 0. X pangkat 0 itu konstanta ya. Oke, koefisiennya kita tuliskan. Koefisien dari x pangkat 2 itu 2, koefisien x pangkat 1 itu kan x ya, itu 5, kemudian konstantanya negatif 1 ya. Ini kita kasih bintang karena ini tidak diisi gitu. Kemudian di sini yang pembaginya itu adalah 2x dikurang 3 ya. Nah, pembuat 0 dari 2x dikurang 3 itu berapa? Itu adalah, nah ini min 3 nya kita pindah ruas ke kanan, jadi 2x sama dengan 3, x nya sama dengan 3 per 2. Nah, nanti ini 3 per 2 ya yang kita mainkan. Oke, kita operasikan bentuk Hornernya ini 2. Nah, ini karena kan dikosongkan gitu ya, di bintang, jadi langsung turun aja 2 nya 2. Kemudian kita kalikan dengan yang tadi pembuat nolnya 3 per 2, 2 dikali 3 per 2, 2 nya coret kan, sisanya 3 ya. Nah, ini tambah ya operasinya, 5 ditambah 3 itu adalah 8, terus 8 dikali lagi 3 per 2, 8 dibagi 2 bisa coret, 8 bagi 2 4, dikali 3 12. Oke, min 1 ditambah 12 itu adalah 11. Oke, azan dulu ya di sini. Sorry. Oke, kita lanjutkan. Ini berarti sisanya itu adalah 11. Ya, sisanya adalah 11. Ini SX-nya. Oke. Iya. Nah, tadi 11 itu adalah SX-nya. Kemudian 28 ini adalah koefisien dari hasil bagi. Nah, tapi jangan lupa ya, ini harus dibagi dengan koefisien dari X pembaginya nih. Kan ini 2x dikurang 3, nah harus dibagi 2. Oke, kita bagi 2 deh. Yang ini kita bagi 2. 2 dibagi 2, 8 dibagi 2 ya. Berarti hasilnya 1, yang ini 4 ya. Jadi hasil baginya itu, nah ini kan koefisien dari x pangkat 0 ya, atau konstanta. Ini koefisien dari x pangkat 1 atau x aja gitu ya. Nah, berarti hasil baginya hx-nya itu adalah x ditambah 4 ya. Nah, ini xx-nya sama dengan sisanya itu adalah 11. Okay, see the next video part 2. Thanks for watching.